Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana umuratana wa aslih lana umurana kullaha. Allahumma ighfir biladatana wa qiyadatana min kulli su' wa adam alaina ni'matul aman wal aman was salamah. Allahumma ij'al hadzal balad aminan wa mutma'innan wa sa'irul biladil muslimin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para pemirsa Kompas TV Riau dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepadanya. Dan semoga tercurahkan juga kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga pada akhir zaman sekarang ini. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para pemirsa Kompas TV Riau dimanapun Anda berada, kita telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang paling mulia manusia yang memiliki akhlak yang paling tertinggi melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai umat nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Karena kita meyakini bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan suatu kabar kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dialah manusia yang paling tinggi, yang paling besar keagungan di dalam memiliki akhlak. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkaulah yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di dalam berakhlak yang mulia. Maka ayat ini menunjukkan
bahwasanya tidak ada yang pantas untuk kita jadikan tauladan, suri tauladan, contoh di dalam berakhlak, melainkan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya orang mukmin yang memiliki keimanan yang sempurna adalah memiliki akhlak yang mulia. Beliau menyebutkan di dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang mereka itu memperbaiki akhlaknya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada malaikatnya, yang beriman kepada kitab-kitabnya, yang beriman kepada rasul-rasulnya, dan yang beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, maka kita harus menyempurnakan, memperbaiki akhlak kita. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang mereka memperbaiki akhlaknya. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan di dalam riwayatnya, kana khuluqul Quran, di mana beliau itu adalah akhlaknya Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita seorang hamba Allah dan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pedoman kita adalah Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, perbuatan, amalan, suatu kejadian dan ketetapan Nabi SAW, maka itu sudah sewajibnya kita untuk mengikutinya. Oleh karenanya, senantiasalah kita berusaha memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah. Bagaimana kita menjaga hak-hak Allah, menjaga kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena Allah memiliki hak kepada hambanya. Sebagaimana Nabi SAW, beliau menyebutkan, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya hambanya itu beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Allahu Akbar. Maka inilah hak kita yang harus kita tunaikan sebagai hamba Allah. Dan ini adalah bentuk daripada akhlak kita kepada Allah. Dan Allah mengutus Rasul juga hanya untuk mengajarkan agar kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya dan menjauhi taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus
kepada setiap umat seorang Rasul untuk mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Maka kita memiliki kewajiban untuk mentaati Allah dan untuk menjauhi taghut. Maka ini adalah bentuk daripada akhlak kita kepada Allah. Lantas bagaimana dengan akhlak kita kepada sesama manusia? Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dimana beliau menyebutkan hakul muslimi ala muslimi situ. Hak seorang muslim itu kepada muslim yang lainnya ada 6. Artinya kita menunjukkan akhlak kita kepada seorang muslim itu. Idza laqitahu fasallim. Apabila kita bertemu, kemudian kita ucapkan salam kepada saudara kita. Wa idza da'aka fa'jibuh. Kemudian apabila kita itu diundang, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah. Dan apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Wa idza atasa fasamidhu. Dan apabila dia bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, dan yang mendengarnya pun menjawab yarhamukallah. Wa idza marida fad'u. Dan apabila seseorang itu sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'u. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya dan antarlah ke liang kubur. Maka ini adalah bentuk akhlak yang mulia yang harus dilakukan oleh orang muslim kepada muslim yang lainnya. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita seorang muslim harus menunaikan hak kita kepada muslim yang lain. Ini adalah bentuk akhlak. Bagaimana mungkin seseorang yang dia beriman tetapi dia tidak menunaikan haknya kepada muslim yang lain? Maka dia belum dikatakan mukmin yang memiliki keimanan yang sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu gambaran bahwasanya mukmin ini ada mukmin yang lebih sempurna keimanannya dan ada yang tidak sempurna. Karena kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, mereka beriman, tetapi mereka tidak pernah bagaimana untuk memperbaiki akhlak. Dari ucapannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya. Dia tidak pernah untuk memperbaiki. Yang dimana Nabi SAW telah menggambarkan keimanan seseorang itu sempurna, maka dia adalah orang yang dia memperbaiki akhlaknya. Tetapi dia tidak. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang mukmin yang sempurna? Maka dari itu, mari kita sempurnakan keimanan kita dengan tujuan dan niat yang kuat untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki akhlak kita. Dan kita wajib ittiba'i Rasulullah SAW, mengikuti
bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, inna khiyarakum, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah ahsanukum khuluqan, yang kalian itu berusaha memperbaiki akhlak. Nah, ketika kita ingin menjadi orang yang baik di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha memperbaiki akhlak. Semua kebaikan ini adalah menunjukkan akhlak. Jadi sesuatu ucapan yang menyenangkan saudara kita, yang tidak menyakiti saudara kita, perkataan yang bermanfaat, yang mendatangkan faedah, maka ini adalah bentuk daripada akhlak. Adapun di luar itu, maka ini bukanlah akhlak. Maka sangat penting bagi kita untuk memperbaiki akhlak. Dan Nabi SAW juga pernah berkumpul dengan para sahabat. Beliau bertanya, atadruna akthar ma yudkhilun nar, apakah kalian tahu, kata Nabi SAW kepada para sahabat, yang banyak menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka? Qalu as-sahabah, kemudian para sahabat pun itu berkata mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW pun menjawab, al-ajwafan, yaitu ada dua lobang. Ada dua lobang yang menjerumuskan kebanyakan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, al-fam, yaitu mulut. Mulut adalah memiliki lobang, dan di dalam lobang mulut itu ada lisan. Nah, lisan inilah yang menyebabkan kebanyakan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Karena dengan lisan seseorang itu bisa cinta. Karena dengan lisan seseorang itu bisa benci. Karena dengan lisan seseorang itu bisa saling berkasih sayang. Dan karena lisan juga seseorang itu bisa saling membenci. Makanya penjagaan keselamatan seseorang itu ada pada lisan. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada lisannya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Aw liyasmut, atau dia diam. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya lisan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kalaulah tidak dapat untuk berkata yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah, maka cukup diam. Maka tugas lisan ada dua. Yang pertama,
berkata dengan baik, berkata yang jujur, berkata dengan yang menyenangkan hati seseorang, yang tidak menyakiti hati seseorang. Dan yang kedua, diam jika tidak mampu. Maka ini adalah di antara salah satu lubang yang menyebabkan kebanyakan seorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, wal farj, yaitu kemaluan. Kemaluan ini adalah merupakan vital, yang apabila ditempatkan pada yang bukan tempatnya, maka dia akan menjadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka ini kebanyakan yang dilakukan oleh seseorang yang dia tidak tahu di mana tempatnya harus ditempatkan. Maka ini juga salah satu penyebab daripada kebanyakannya dimasukkannya orang itu ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi SAW juga bertanya, atadruna aktsaru ma yudkhilul jannah. Tahukah kalian kebanyakan apa yang menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam surga? Mereka juga menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW pun menjawab, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa Allah berikan petunjuk. Karena petunjuk tidak akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Petunjuk itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa tentunya sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan kecintaan Allah, sudah mendapatkan jalan keselamatan, sehingga ketika dia terjerumus ke dalam jurang, ke dalam kemaksiatan, Allah bukakan jalan keluarnya. Allah jadikan jalan solusi baginya agar dia terhindar dari maksiat. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra, yang mereka itu berinfak, bersedekah dengan harta mereka fis sarra, di dalam keadaan mereka itu memiliki kelapangan rezeki. Wadh-dharra, dan baik itu dia dalam keadaan sempit, rezekinya itu sangat sempit, sedikit, atau dikatakan dia fakir miskin, tetapi dia masih juga berinfak dan bersedekah. Wal kadhiminal ghaidh, dan berkata lembut, tidak kasar. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ini adalah gambaran orang yang bertakwa. Dan bahkan Allah juga Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam.
Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang jujur. Berkatalah yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Kemudian niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Maka ketika kita ingin amalan kita baik, maka hendaklah kita berkata-kata yang baik, berkata-kata yang jujur. Karena jika kita berkata yang salah atau berkata bohong, dusta, maka amalan kita juga akan mengikut. Satu contoh, ditanya, apakah Anda sudah sholat? Maka dia berdusta. Sudah. Tetapi dia belum beramal. Tapi dia katakan sudah. Maka dia amalannya pun buruk. Amalannya buruk. Maka ini adalah kewajiban seorang yang beriman senantiasa berkata yang baik, berkata jujur, tidak berdusta. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah juga akan mengampuni dosa kalian. Allah ampuni dosa ketika kita berkata dengan benar. Wallahu ghafur. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan juga barang siapa yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan kebahagiaan, kemenangan yang sangat besar. Maka sungguh bahagia ketika kita mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka kita amalkan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Subhanallah. Ini adalah salah satu gambaran yang kebanyakan seseorang itu dimasukkan ke dalam surga, yaitu taqwa Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wa husnul khuluq, yaitu memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Karena memiliki akhlak yang baik, maka semua akan menjadi baik. Ucapannya pun baik, amal perbuatannya juga pun akan baik. Orang yang di sekitar dan sekelilingnya juga akan baik. Maka disitulah dia mendapatkan kebaikan. Ma'asyaral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para pemirsa Kompas TV Riau dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita bagian daripada hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia, yang memiliki kepribadian yang dapat untuk bermanfaat kepada orang lain, yang memiliki kepribadian yang senantiasa meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Karena hanya Nabi SAW lah yang pantas dan patut kita teladani. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.